Kalau orang melakukan kasih tetapi dia tidak mengenal Allah, dia tidak akrab dengan Allah, bisa-bisa kasihnya menjadi habis, atau kasihnya hanya sebatas tampak luaran saja. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa. Ada cinta kasih dalam hidup Anda, ada terang dalam hidup Anda, ada kuasa kasih dalam hidup Anda. Terima kasih. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin bekerjalah firman itu secara giat dalam diri kita. Firman itu yang menggerakkan kita. Firman itu yang membawa kita pada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Romo Yosef tumben amat di awal video kok semangat banget. Iya saudara-saudara, karena ini bulan September. Kalau buat Vina Pandiwinata, September ceria. Kalau buat Romo Yosef, seorang pengajar kitab suci, seorang pewarta firman Tuhan, konten kreator di YouTube, di Instagram maupun di TikTok, buat saya bulan September itu luar biasa. Karena apa? Khusus di Indonesia, gereja-gereja Katolik, kuskupan-kuskupan di seluruh Indonesia, kita sepakat menjadikan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional, di mana kita semua orang beriman secara pribadi, bersama, dalam keluarga, di lingkungan, di paroki, di tempat kerja, kita diajak secara khusus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman itu sungguh-sungguh kekuatan dalam kehidupan kita. Terlebih untuk menghadapi aneka masalah-masalah dalam hidup kita yang akhir-akhir ini semakin banyak dan semakin sulit untuk dilalui. Maka dari itu saudara-saudaraku, saya Romo Yosef langsung mau bagi giveaway. Giveaway-nya nggak tanggung-tanggung, yaitu 2 patung Bunda Maria, yang satu tingginya 85 cm, yang satu tingginya 65 cm. Harganya nggak KW-KW karena ini diimpor dari Italia. Nah, caranya bagaimana? Saya mengajak Anda semua untuk terlibat di lingkungan-lingkungan, pertemuan-pertemuan BKSN. Hadiri, ikuti dengan sungguh-sungguh, lalu foto. Entah foto lagi gaya atau foto secara alami, lalu masukkan di-upload di Instagram Anda. Jangan lupa kasih hashtag, di tag saya, Instagram saya @rmjosusanto. Dikasih hashtag BKSN 2023 supaya saya bisa ngecek. 2 orang pemenang akan saya siapkan. Ini saya aja pengen, saya aja mau, bagus banget. Saya berikan untuk Anda. Saya akan lihat bagaimana siapa yang paling seru, siapa yang paling bagus, siapa yang paling kompak, siapa yang paling kreatif, pokoknya deh. Siap ya, pokoknya di bulan September kita ramein bulan kitab suci nasional. Tunggu Romo, itu di depan Romo ada apa sih? Kok banyak banget? Saya lagi tidak ada di Jakarta. Saya bahkan tidak ada di Pulau Jawa karena saya sedang ada di sebuah daerah, di sebuah pulau yang terkenal dengan kacangnya yang gede-gede seperti ini. Kira-kira di mana? Apakah Anda bisa menebak? Coba tulis di kolom komen. Romo Yosef di mana ya? Ya, saya baru sampai di Pulau Bali. Saya sedang rapat bersama para imam, romo-romo, para staf seminari Kuskupan Agung Jakarta. Kami harus merencanakan, mengevaluasi, memantapkan bagaimana pelayanan kami mendampingi para imam-imam masa depan nanti. Jadi kali aja ini kacang-kacang ini akan saya beli lagi untuk saya jadikan hadiah untuk Anda. Tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam tema BKSN tahun 2023 yang dibuat oleh Lembaga Biblika Indonesia, kami mengangkat sebuah tema Allah sumber kasih dan keselamatan. Jadi kalau orang melakukan kasih tetapi dia tidak mengenal Allah, dia tidak akrab dengan Allah, dia tidak menjalin relasi yang mendalam dengan Allah, bisa-bisa kasihnya menjadi habis, atau kasihnya hanya sebatas tampak luaran saja, atau kasihnya akan dia gunakan, akan dia pakai kalau itu menguntungkan. Tapi kalau dia sudah melakukan kasih tapi merugikan dirinya, dengan sangat mudah saudara-saudara kasihnya akan hilang lenyap.
Maka dari itu, kasih sebagai identitas utama dari kita para pengikut Kristus harus bersumber pada Allah sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana memahami Allah sebagai sumber kasih? Kita bisa dibantu oleh bahan-bahan yang disiapkan dalam BKSN, yaitu kita akan membahas 2 kitab sekaligus. Yang pertama kitab Yunus, yang kedua kitab Yoel. Saudara-saudara, saya sudah sering ngomong soal 2 kitab ini. Yang pertama, Yunus. Baca kitab Yunus Romo, bab 1, bab 2, bab 3. Kayaknya kok saya sering ketawanya Romo. Karena apa? Kitab ini memang diceritakan penuh dengan unsur komedi. Kok komedi Romo? Saya sudah menunjukkan ada begitu banyak kontradiksi-kontradiksi yang dimaui oleh Allah, yang dilakukan oleh Yunus. Masing-masing itu bertolak belakang. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Yunus berbeda terbalik sekali dengan orang-orang di dalam perahu. Saya sudah pernah membuat videonya tentang itu. Komedi itu memang sengaja dibuat sebagai sebuah kritikan bagi kita para pembaca kitab suci. Jadi salah satu strategi untuk bisa menikmati firman Tuhan adalah kita membaca firman ini bukan cuma dibaca dari awal sampai akhir, tapi dirasa-rasa. Maka seringkali dikatakan cecaplah betapa manisnya firman Tuhan. Jadi kan kalau kita makan kacang, oh asin Romo. Karena apa? Kita menyantapnya pakai lidah kita. Tadi saya makan babi guling, wow gurih Romo, enak Romo. Tetapi kalau sabda itu bisa dicecap kalau kita baca jangan terus gitu, tapi berhenti memahaminya, mencoba mengendapkannya dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Firman Tuhan ini mau berbicara apa untuk aku gitu. Firman Tuhan ini membaca kehidupanku yang dari sisi yang mana? Karena seringkali firman Tuhan inilah yang betul-betul membuat kita entah semakin mengenal Allah, tapi juga semakin mengenal diri kita. Itulah firman Allah yang luar biasa. Nah, kemudian saudara-saudara, itu kitab Yunus. Lalu nanti kita akan dibantu lagi oleh kitab Yoel. Kitab Yoel ini khusus khas karena Yoel ini berbicara soal aneka macam kehancuran demi kehancuran. Romo, kok baru judulnya aja kayaknya saya udah bakalan tertarik Romo sama kitab Yoel ini. Karena kitab Yoel berbicara soal kehilangan demi kehilangan yang dialami oleh orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, untuk pemanasan ya, supaya saya nggak memberikan bahan BKSN di sini, nanti Anda nggak ke lingkungan-lingkungan. Saya akan kasih trailernya, saya akan kasih cuplikan-cuplikannya dari 2 kitab ini saudara-saudara. Bagaimana menariknya. Yang pertama dari arti nama-nama 2 tokoh yang kita angkat kitabnya. Yunus dan Yoel. Ini menarik saudara-saudara. Nama-nama tokoh dalam kitab suci itu bukan sembarangan saudara-saudara. Sebuah nama itu punya arti khusus. Misalnya kalau nggak percaya, Daud. Buat kita kan kita sering ya dengar nama Daud gitu. Tetapi buat orang Yahudi, nama Daud itu istimewa. Karena apa? Dari huruf orang-orang Ibrani, kalau Daud itu Dalet, Vav, Dalet. Dibacanya Divaudi. Divaudi. Dalet, Vav, Dalet. Nah, apakah Anda tahu bahwa orang-orang Yahudi itu nggak punya konsep angka kayak kita. 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak punya. Mereka punyanya apa? Mereka punyanya huruf-huruf mereka sekaligus angka. Maka setiap huruf itu punya nilai angka. Misalnya Daud tadi. Di, vau, di. Di itu angka 4. Vau itu angka 6. Jadi kalau di tambah vau tambah di artinya 4 tambah 6 tambah 4. Berapa coba? Ya 14 Romo. 14 adalah salah satu angka sempurna. Kenapa Romo? Kok angka sempurna? Karena bisa dibagi 7. Kelipatan 7. 7 aja angka sempurna, apalagi 14. Nah, jadi begitu. Nama Daud itu adalah
Nama yang mencerminkan tokoh yang sempurna. Asal muasalnya. Sebelum Daud jatuh dalam dosa, kita tahu kesempurnaannya ternoda. Tapi untungnya Daud bertobat. Nah, kalau Yunus saudara-saudara, bahasa Ibraninya tuh Yona. Yona itu apa sih Romo? Yona itu artinya burung merpati. Nah, saudara-saudara mungkin Anda langsung ngeh nih. Iya Romo ya, burung merpati. Burung merpati adalah burung yang tidak pernah ingkar janji. Burung merpati itu adalah hewan yang tulus. Burung merpati adalah hewan pembawa pesan. Nah, di sini salah satu dagelannya dari kitab Yunus saudara-saudara. Namanya aja Yunus. Identitasnya adalah seorang pembawa pesan. Tugasnya untuk menyampaikan pesan. Maka cocok sekali ketika Yunus diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Seperti Yunus yang artinya adalah burung merpati, seharusnya Yunus memiliki ketulusan yang sempurna, ketulusan yang istimewa dari orang-orang lain yang namanya bukan Yunus. Tetapi ini saudara-saudara tantangannya baru kita lihat. Ternyata Romo, dari figur Yunus kita bisa belajar bagaimana hidup adalah sebuah panggilan menuju kesempurnaan. Artinya apa? Sejak kita dilahirkan, kita bertumbuh, mudah sekali kita kehilangan kesempurnaan kita, keistimewaan kita. Kita kehilangan identitas kita, entah karena pikiran kita, perasaan kita, pengalaman-pengalaman buruk kita. Inilah yang satu persatu menggerogoti identitas kita. Seperti juga Yunus. Pengalaman bangsanya, bangsa Israel dengan bangsa Asyur yang ibu kotanya adalah Niniwe, itu menjadi penghalang buat Yunus untuk mewartakan pertobatan. Karena apa? Karena di zaman Yunus orang-orang Israel itu dijajah oleh bangsa-bangsa Mesopotamia, salah satunya adalah bangsa Asyur, ibu kotanya Niniwe. Mereka begitu jahatnya, mereka begitu kejamnya terhadap orang-orang Israel. Di pikirannya Yunus, ngapain Allah bermaksud untuk menyelamatkan atau membawa orang-orang Niniwe pada pertobatan? Kalau mau Tuhan, hukum aja mereka. Sebuah keuntungan buat orang-orang Israel kalau orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur dihukum sama Allah. Nah, hal-hal seperti itulah yang menghambat pikiran-pikiran manusia kita, perhitungan kita, cara pandang kita, pemahaman kita tentang kasih. Kita sampai lupa siapa itu sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Seperti Yunus demikian juga kita, seringkali kita membatas-batasi kasih kita. Kita sebagai anak-anak Allah, utusan-utusan Allah ini, kita yang mengkotak-kotakan, kita yang membatas-batasi kemahakuasaan kasih Allah. Itu problemnya saudara-saudara. Lalu juga soal ketulusan. Ternyata seorang Yunus, seseorang nabi yang punya nama Yunus, yang harusnya tulus, di situ dia menjadi tidak tulus lagi. Dia hitung-hitungan dengan cara pikirannya sendiri yang membuat dia tidak tulus dalam menjalani tugas perutusannya ini saudara-saudara. Dari kitab Yunus yang nanti akan kita bahas di lingkungan-lingkungan dalam pertemuan pertama dan kedua BKSN, kita diajak untuk belajar apa itu kasih, siapa sang sumber kasih yang harusnya menginspirasi kasih kita. Lalu juga yang ketiga, apa sih peran kita dalam hidup ini? Setiap orang ternyata punya perannya masing-masing. Apakah kita menjalani peran kita masing-masing itu, panggilan kita itu dengan tulus? Belajar dari Yunus. Bagaimana Romo? Ikuti pertemuan-pertemuan di lingkungan. Nah, sementara saudara-saudara, kalau Yoel, ini pakai bahasa Ibrani saudara-saudara. Yoel itu artinya adalah itu adalah singkatan dari nama Allah orang Israel. YHWH dibacanya Adonai. Mereka nggak boleh menyebut Yahweh. Ada salah satu perintah Allah, 10 perintah Allah menyebut jangan kamu menyebut nama Allahmu dengan tidak hormat. Tetapi kalau disingkat boleh, maka Yo. Sementara El itu bahasa Ibrani artinya Allah. Maka
Yo ini YHWH diterjemahkan menjadi Lord, diterjemahkan ke Indonesia menjadi Tuhan. Maka Tuhan adalah Allah, Yoel. Bukan sebuah kebetulan kalau Anda membuka kitab Yoel bab 3 ayat 17, di sana itulah pewartaan inti dari kitab Yoel. Dikatakan, maka kamu akan mengetahui setelah Allah memulihkan semua kehancuran-kehancuran yang dialami oleh bangsanya. Setelah Allah memberikan berkat-berkatnya lagi, kesuburan, kemakmuran, kekayaan bahkan buat bangsanya. Allah berkata, maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan adalah Allahmu. Nah itu dia. Aku adalah Tuhan Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Saudara-saudaraku terkasih, dari 3 bab kitab Yoel, bagaimana Yoel dalam pewartaannya mengajak orang-orang Israel untuk menyadari, mengenal dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Mau susah, mau hancur, mau berantakan, mau terpuruk, kenalilah di mana Allah, siapa Allah, dan bagaimana sifat Allah. Dan relasi apa yang seharusnya terjadi antara kita dengan Allah. Termasuk juga nanti kalau hidupnya sudah senang, kalau hidupnya sudah makmur, kalau hidupnya sudah bahagia, kalau urusan-urusannya sudah selesai satu persatu. Dalam rasa syukur, rasa terima kasih kita juga diajak untuk mengenal siapa Allah. Allah dalam kitab Yoel adalah Allah yang senantiasa membuka identitasnya untuk dikenal oleh kita manusia. Allah sudah mengenal kita, tapi kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala ketidakmampuan kita pun harus berproses berjuang untuk mengenal Allah sang sumber kasih dan keselamatan. Nah, saudara-saudara, keren bukan 2 kitab ini? Nantikan pengajaran-pengajaran soal 2 kitab ini di pertemuan-pertemuan lingkungan. Saudara, tahun ini ada yang khusus loh. Kenapa? Biasanya di tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah terjun ke lingkungan-lingkungan. Karena apa? Bahannya saya yang buat. Saya ngolah juga bersama tim saya. Saya juga sudah mempersiapkan fasilitator-fasilitator untuk bisa membawakan pertemuan lingkungan BKSN dengan baik. Saya juga sudah melakukan sosialisasi bahan-bahan ini ke paroki-paroki, ke keuskupan-keuskupan. Masa untuk terjun ke lingkungan masih saya juga? Saya waktu itu berpikir seperti itu. Tapi untuk tahun ini khusus saudara-saudara. Kan saya pernah cerita, saya baru saja pindah ke sebuah daerah di Cempaka Putih Barat. Saya baru menempati rumah baru nih. Nah, saya kenalan sama ibu ketua lingkungan. Saya janji di pertemuan pertama tanggal 7 September saya akan hadir membawakan bahan BKSN sebagai fasilitator. Jadi nantikan kejutannya. Saya nggak bilang-bilang sama umat lingkungan saya yang hadir, saya membawakan, biarlah jadi kejutan. Bagaimana dengan lingkungan Anda? Kali-kali aja saya bisa datang juga membawakan bahan ini atau sekedar hadir. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati. Semangat kita mencintai firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Salam.